Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasra 'abdah, wa 'adda jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi waffaqana li-itmami syahri Ramadan wa a'anana 'ala siyami wal qiyam wa ja'alna khaira ummah ukhrijat lin-nas. Nahmaduhu 'ala taufiqihi wa hidayatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa ahussukum ala ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allahu Akbar walillahil hamd. Momen Idul Fitri hampir selalu diwarnai dengan gegap gempita kegembiraan umat Islam di berbagai penjuru dunia. Gema takbir dikumandangkan di malam harinya. Pada pagi harinya pun mayoritas dari kita mengenakan pakaian serba baru, makan makanan khas dan istimewa, serta bersiap untuk bersilaturahim ke sanak keluarga. Umat Islam merayakan sebuah momen yang kita sebut sebagai hari kemenangan. Tapi kemenangan atas apa? Jamaah sholat Idul Fitri yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idul Fitri tiba ketika umat Islam menjalankan ibadah wajib puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Sepanjang bulan suci tersebut, mereka menahan lapar, haus, dan hal-hal lain yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga matahari terbenam. Ramadan merupakan arena kita berlatih menahan diri dari segala macam godaan yang bisa membuat kita lupa diri. Proses latihan tersebut diwujudkan dalam bentuk larangan terhadap hal-hal yang sebelumnya halal, seperti makan dan minum. Inilah proses penempaan diri. Targetnya, bila manusia menahan diri dari yang halal-halal saja mampu, apalagi menahan diri dari yang haram-haram. Ramadan tentu lebih dari sekedar latihan. Ia wahana penempaan diri sekaligus saat-saat dilimpahkannya rahmat, maghfirah, dan pembebasan dari api neraka atau itqun minan nar. Aktivitas ibadah sunnah diganjar senilai ibadah wajib, sementara ibadah wajib membuahkan pahala berlipat-lipat. Setelah melewati momen-momen penting sebulan penuh, umat Islam pun berhak mendapatkan hasilnya. Apa hasil itu? Jawabannya tak lain adalah predikat takwa, sebagaimana terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam konteks puasa Ramadan, tentu takwa tak bisa digapai dengan sebatas menahan lapar dan dahaga. Ada yang lebih penting yang perlu ditahan, yakni tergantungnya manusia kepada hal-hal selain Allah, termasuk hawa nafsu. Orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh akan mencegah dirinya dari segala macam perbuatan tercela seperti berbohong, bergunjing, merendahkan orang lain, riya, menyakiti pihak lain, dan lain sebagainya. Tanpa itu puasa kita mungkin sah secara fikih, tapi belum tentu berharga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'." Artinya banyak orang yang berpuasa namun ia tak mendapatkan apapun dari puasanya selain rasa lapar saja. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jamaah sholat Idul Fitri yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Karena puasa sudah kita lewati dan tak ada jaminan kita bakal bertemu Ramadan lagi. Pertanyaan yang lebih relevan adalah apa tanda-tanda kita telah mencapai kemenangan? Jangan-jangan kita seperti yang disabdakan Nabi, termasuk golongan yang sekedar mendapatkan lapar dan dahaga tanpa pahala. Jika standar capaian tertinggi puasa adalah takwa, maka tanda-tanda bahwa kita sukses melewati Ramadan pun tak lepas dari ciri-ciri muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Lantas apa saja ciri-ciri orang bertakwa? Ada beberapa ayat Al-Quran menjelaskan ciri-ciri orang takwa. Salah satunya terdapat dalam surat Al-Imran. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kazimina al-ghaiz wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya pada saat sarra, senang, dan pada saat di dorro, susah, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surat Ali Imran ayat 134. Jamaah sholat Idul Fitri yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat tersebut memaparkan 3 sifat yang menjadi ciri orang bertakwa. Pertama, gemar menyedekahkan sebagian hartanya dalam kondisi senang ataupun sulit. Dalam konteks Ramadan dan Idul Fitri, sifat takwa pertama ini sebenarnya sudah mulai didorong oleh Islam melalui ajaran zakat fitrah. Dari sini dapat dipahami bahwa zakat fitrah hanyalah awal atau pancingan bagi segenap kepedulian sosial tanpa henti pada bulan-bulan berikutnya. Ciri kedua orang bertakwa adalah mampu menahan amarah. Patutlah pada kesempatan lebaran ini umat Islam mengontrol emosinya sebaik mungkin, mencegah amarah menguasai dirinya dan bersikap kepada orang-orang pernah membuatnya marah secara wajar dan biasa-biasa saja. Ramadan semestinya telah melatih orang-orang untuk berlapang dada, bijaksana, dan tetap sejuk menghadapi situasi panas apapun. Ciri ketiga orang bertakwa adalah memaafkan kesalahan orang lain. Sepanjang Ramadan, umat Islam paling dianjurkan memperbanyak permohonan maaf kepada Allah dengan membaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Tuhan, Engkau Maha Pengampun, menyukai orang yang minta ampunan, ampunilah aku. Kata afwa, maaf, diulang 3 kali dalam kalimat tersebut, menunjukkan bahwa manusia memohon dengan sangat serius ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Memohon ampun merupakan bukti kerendahan diri dari hadapannya. Sebagai hamba yang banyak kesalahan, cara ini bila dipraktikkan dengan penuh penghayatan, sebenarnya melatih orang selama Ramadan tentang pentingnya maaf. Amatlah arif ulama-ulama di tanah air yang menciptakan tradisi bersilaturahim dan saling memaafkan di momen lebaran. Sempurnalah kita ketika kita usai membersihkan diri dari kesalahan-kesalahan kepada Allah. Selanjutnya kita saling memaafkan kesalahan masing-masing di antara manusia. Sudah berapa kali puasa kita lewati sepanjang kita hidup? Sudahkah ciri-ciri sukses Ramadan tersebut melekat dalam diri kita? Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wattabi'ina wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.